Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan 4 struktur PJ2. Hari ini saya akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah pada struktur tekan mengenai analisis lentur ya. Nah, sekarang kita ke analisis tekuk torsi atau torsi lentur. Tapi sebelum saya menginjak ke sini, ke analisisnya, saya ingin membahas kembali mengenai tabel profil ya, karena ada beberapa mahasiswa yang WA saya ternyata masih belum paham bagaimana cara mengambil data atau properti dari suatu penampang profil. Seharusnya kalian sudah bisa ya di baja 1 seharusnya sudah diajarkan bagaimana cara mengambil material properti dari penampang. Nah, itu akan saya bahas sedikit ya. Di sini ada tabel profil R. Gunawan dengan petunjuknya Insinyur Morisco, dan ini ada beberapa profil ya di sini. Saya langsung ke WF saja, dan dari tabel profil WF ini. Misalnya saya mau ambil profil 400 ya. Jadi ini 400 itu sectionnya, di mana B dan H-nya. Kemudian tebalnya itu adalah di thickness-nya ini ya, thickness. Jadi misalnya 400 18 4, maka kita ambil propertinya yang sebelah sini, di mana ada beratnya yaitu 200 kg per meter. Ini disesuaikan ya, jika kalian mengerjakan soal dengan satuan milimeter, maka dijadikan milimeter semua, atau Newton, berarti kilogram ini jadikan Newton semua. Jadi jangan sampai terkecoh dengan satuan di sini. Takutnya kalian biasanya nih milimeter, maka ini dibuat milimeter kuadrat padahal sentimeter. Itu. Nah, kemudian di sini ada depth of section atau A. Kita lihat A ya. Ini A berarti dia hanya atau tinggi profilnya. Nah, ini jangan melihat dari section indexnya itu profil 400 gitu. Itu sesuai dengan profil ini ya. 408 ini ada harga aslinya untuk hanya adalah 408 dan 403, jadi tidak tepat 400 mm seperti itu, tidak menyesuaikan dengan pada tabel profil. Kemudian di sini ada thickness, yaitu ketebalan dari web dan flange-nya, yaitu 18 dan 24, ini tebalnya dari masing-masing. Kemudian section area, yaitu luasan penampangnya 4,9 cm persegi. Momen inersia atau disebut IX ya, biasanya IX dan Y itu sekian. Kemudian radius of gyration itu RX atau disebut RX atau RY. Kemudian modulus of section yaitu ZX, yaitu 3000 sekian dan 1300 untuk ZG-nya. Seperti itu ya untuk mencari klasifikasi atau material properti dari suatu profil, penampang profil. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai cara. Ini kan saya bahas lagi ya di sini. Jadi ingat, untuk mencari untuk penerapan profil pada bab tekan itu kita sesuaikan dengan tabel E11 ya, di mana kalian tuh harus menyesuaikan dengan profilnya, bentuk profilnya. Misalnya WF nih, saya kan dari kemarin contohnya WF, jadi kita fokus ke WF ya. Di sini ada WF penampang pada bab E3 dan E4. Nah, keadaan batasnya FB dan TB. Untuk E4 TB, E3 FB. Nah, kita lihat FB itu adalah tekuk lentur dan TB adalah tekuk torsi. Maksudnya E3 itu dia jadi profil atau penampang dari WF ini itu bisa mengalami dua, yaitu tekuk lentur dan tekuk torsi. Dua-duanya tuh bisa tuh. Jadi harus disesuaikan dengan ini.
Kemudian untuk yang ini SP, nah dia itu hanya mengalami tekuk lentur saja, maka untuk pengecekan terjadinya tekuk itu kita cek pada menggunakan analisis tekuk lentur saja, seperti itu dan sebagainya ya. Jadi itu caranya. Nah, kita sekarang melanjutkan ke E4, yaitu tekuk torsi atau tekuk torsi lentur itu ada di E4. Oke, selanjutnya kita ke analisis tekuk torsi atau torsi lentur. Ini ada di bab E4 SNI 1729/2020. Nah, untuk ketentuannya sama ya. Ini pun sama, ini global secara umum untuk tekan penggunaan tadi. Juga umum, panjang efektif umum, rasio lebar ini juga global, jadi bisa kita pakai. Kemudian untuk kekuatan nominal PN-nya sama, FCR kali AG, cuman nanti dalam penentuan FCR-nya atau V kritisnya yang berbeda. Nah, di sini berlaku untuk komponen struktur simetris tunggal, asimetris, dan komponen struktur simetris ganda tertentu. Apa yang dimaksud dengan simetris tunggal, asimetris, dan simetris ganda tertentu? Oke, untuk simetris tunggal, jadi simetris tunggal itu hanya simetris pada salah satu sumbu atau arah saja. Jadi misalnya profil kanal seperti ini. Ini kan simetris terhadap sumbu Z. Nah, sumbu X-nya, sumbu X ya, simetrisnya. Sumbu Y-nya dia tidak simetris, sehingga terdapat eksentrisitas di sini untuk titik pusat atau titik beratnya. Mungkin sekitar di sini ya, titik beratnya. Nah, sehingga ini bisa masuk ke simetris tunggal. Kemudian asimetris. Asimetris itu tidak simetris dalam arah apapun. Misalnya profil L. Ini tidak akan simetris pada arah X maupun arah Y. Kira-kira di sini ya. Titik beratnya. Ya, kita ukur lah sekitar di sini atau di sini. Nah, ini tidak akan simetris ya. Kemudian untuk yang simetris ganda itu bisa pada simetris ganda tertentu ini bisa pada WF ya. Kita lihat profil. Nah, ini simetris ganda ya. Jadi di tengah. Oke, itu mengenai pasal 4 bisa diterapkan pada beberapa profil dan tetap kita acuannya pada tabel ini, tabel E11, di mana kita harus mengacu di sini. Selanjutnya adalah bagaimana caranya atau prosedurnya dalam analisis tekuk torsi maupun tekuk torsi lentur ini. Untuk PN tadi sama ya, F kritisnya, F kritis kali AG, F kritis pun dapatnya sama seperti cara yang tekuk lentur kemarin. Jadi persis untuk mendapatkan FCR, tetapi nilai FE-nya yang berbeda. Nah, perhitungan FE sendiri itu berdasarkan dari bentuk dari penampangnya. Yang seperti saya jelaskan tadi, ada simetris ganda, asimetris, dan simetris tunggal. Seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah simetris ganda. Jadi setelah kalian mendapatkan nilai ini masuk ke mana tegangan kritisnya, atau yang A atau yang B, jika yang A menggunakan persamaan yang 32, kemudian yang B menggunakan persamaan 33. Nah, ini kita harus mendapatkan nilai FE dulu. Nah, nilai FE ini didapatkan
Yang pertama untuk struktur simetris ganda yang mengalami torsi. Jadi sudah saya jelaskan untuk simetris ganda. Simetris ganda ini persamaannya adalah Fe sama dengan P kuadrat, dengan E adalah modulus elastisitas, Cw konstanta pilin yang bisa dihitung dengan rumus ini. Kemudian dibagi LCZ, ini LCZ sama dengan KL seperti kemarin, panjang efektif itu. Kemudian ditambah G itu adalah modulus elastisitas geser baja, yaitu 77.200 megapascal dikalikan dengan CJ, di mana konstanta torsi dengan persamaan ini adalah TF dari profil dan tebal webnya, HO dan B dari profil juga. Kemudian IX, Y, momen inersia dapat diambil dari profil. Hanya itu ya untuk yang pertama ini. Kemudian yang kedua ini untuk komponen simetris tunggal. Nah, simetris tunggal ini contohnya adalah kanal seperti tadi, kemudian profil T itu juga simetris tunggal ya. Itu bisa kita cari dengan persamaan yang ini, Fe-nya. Kemudian di sini Fex, Fez yang ditanyakan adalah Fey ada di persamaan yang ini ya. Hanya ada di persamaan yang ini. Nah, ini untuk komponen struktur simetris tunggal dengan sumbu X sebagai sumbu simetri. Jika berlaku misalnya profil kanal, Fey itu bisa digantikan dengan Fex. Jadi kalau ini adalah untuk komponen yang simetrisnya tunggal di arah sumbu X-nya. Kalau arah sumbu X misalnya adalah misalnya kanal ya. Jadi untuk kanal ini adalah dia simetri sebetulnya arahnya itu adalah arah Y kan, terhadap arah Y. Tapi ini sebagai sumbu simetrisnya itu terhadap X, sumbu X. Jadi untuk profil kanal ini Fey-nya itu pakai Y ya, yang Y. Patokannya seperti itu. Kalau yang sumbu Y sebagai sumbu simetrisnya, jadi ini kan sumbu simetrisnya. Ini simetrisnya. Itu contohnya profil T. Nah, profil T ini sumbu Y yang sebagai sumbu simetrisnya. Nah, yang sumbu Y seperti ini sebagai sumbu simetrisnya untuk profil T, Fey-nya ini diganti Fex. Seperti itu. Oke, semoga dipahami ya. Untuk hanya bisa dicari dengan ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk komponen struktur asimetris yang mengalami torsi. Jadi ini yang asimetris, yang tidak, tapi di sini harus tetap ngelihat pada tabel ini ya. Nah, seperti profil apa saja yang tidak simetris di seluruh bagian itu harus disesuaikan dengan ini. Nah, ini ternyata profil siku kan asimetris sebetulnya ya, tapi ternyata dia masuknya ke pasal E5 bukan E4. Jadi tidak bisa menggunakan acuan yang ini tadi. Tadi kan saya di awal bilang bahwa siku itu termasuk profil asimetris ya, tapi belum tentu bisa dihitung dengan pasal E4 atau dianalisa dengan pasal ini. Ternyata dia ada sendiri untuk perhitungannya. Maka kita sebelum ke pemilihan penerapan harus ke tabel ini dulu untuk mengecek. Oke. Nah, sekarang untuk contoh kasusnya saya buat sama ya. Saya buat sama, ada seperti ini. Profil WF, kemudian untuk peletakannya adalah jepit-jepit sama. Maka untuk menyelesaikannya juga sama. Hanya saja untuk penampangnya mungkin lebih ditambahkan dari inersianya. Seperti itu.
Untuk klasif penampang juga sama, lens swab sama. Kemudian rasio kelangsingan juga sama ya. Kita harus menentukan dulu FE-nya. Jadi F kritisnya itu pakai yang mana dulu yang pertama rasio kelangsingan ini. Ternyata dia menggunakan yang A, maka kita harus mencari FE-nya. Nah, FE-nya itu dicari dengan persamaan yang disesuaikan dengan penampangnya tadi. Nah, untuk lanjutannya mungkin saya akan teruskan minggu depan. Hari ini saya lebih fokus ke koreksi tugas 1. Jadi nanti akan saya komen jika ada yang salah. Baik, mungkin hari ini sampai di sini dulu materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.